Banyak orang mengira mereka yang jarang keluar rumah itu lemah, aneh, atau tidak normal. Padahal, ada fakta mengejutkan yang jarang dibicarakan. Dalam dunia yang mengedepankan keramaian, kecepatan, dan eksistensi sosial, memilih diam sering disalahartikan sebagai kekurangan. Padahal tidak semua yang sunyi itu kosong, dan tidak semua yang ramai itu penuh makna. Ada kehidupan batin yang tumbuh justru ketika seseorang banyak berada di dalam ruangnya sendiri. Kita hidup di zaman ketika nilai manusia sering diukur dari seberapa sering ia terlihat, seberapa aktif ia bersosialisasi, dan seberapa keras ia bersuara. Namun filsafat Stoik mengajarkan satu hal penting. Bukan dunia luar yang menentukan kualitas hidup kita, melainkan bagaimana kita mengelola pikiran dan emosi di dalam diri. Psikologi modern pun menunjukkan bahwa sebagian orang justru berkembang lebih sehat ketika mereka punya ruang untuk menyendiri, merenung, dan mengisi ulang energi mentalnya. Video ini bukan untuk membenarkan sikap menutup diri dari dunia, tapi untuk membuka sudut pandang yang lebih adil. Kita akan membahas bersama fakta-fakta mengejutkan tentang orang yang jarang keluar rumah, dari sisi filosofis hingga psikologis, agar kita tidak lagi mudah menghakimi. Sebelum masuk ke pembahasan inti, pastikan kamu klik like, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Tonton video ini sampai akhir, karena mungkin saja apa yang akan kita bahas bersama nanti sedang menjelaskan dirimu sendiri. Bagian 1. Pikiran mereka cenderung lebih dalam. Ada sesuatu yang bekerja lebih aktif ketika dunia luar menjadi lebih sunyi. Saat kebanyakan orang sibuk mengejar keramaian, sebagian lainnya justru tenggelam dalam ruang batinnya sendiri. Di sanalah pikiran mulai bergerak lebih lambat, namun lebih dalam. Orang yang jarang keluar rumah seringkali tidak kehabisan topik pemikiran karena pikirannya terus berproses, bukan sekadar bereaksi. Dalam kacamata stoikisme, kualitas hidup seseorang ditentukan oleh kualitas pikirannya. Ketika seseorang tidak terlalu terpapar hiruk-pikuk eksternal, ia memiliki kesempatan lebih besar untuk mengamati isi kepalanya sendiri. Ia belajar membedakan mana pikiran yang berguna dan mana yang hanya kebisingan. Inilah latihan batin yang jarang disadari, namun sangat berharga. Psikologi juga menjelaskan bahwa kesendirian yang sehat memungkinkan otak masuk ke mode reflektif. Pikiran menjadi lebih analitis, imajinatif, dan kritis. Orang-orang seperti ini sering memikirkan makna di balik kejadian, bukan hanya permukaannya. Mereka tidak cepat puas dengan jawaban sederhana, karena terbiasa bertanya lebih dalam, mengapa dan untuk apa. Kita sering keliru menganggap mereka pendiam karena tidak punya bahan pembicaraan. Padahal, justru sebaliknya, pikiran mereka terlalu penuh untuk diucapkan sembarangan. Mereka memilih diam bukan karena kosong, tetapi karena selektif. Tidak semua isi kepala pantas dibagikan ke semua orang. Dalam ajaran Marcus Aurelius, manusia dianjurkan untuk sering kembali ke dalam diri. Orang yang jarang keluar rumah tanpa sadar telah mempraktikkan hal ini. Mereka menghabiskan waktu dengan dialog batin, mengevaluasi sikap, keputusan, dan arah hidup. Dari sinilah lahir kebijaksanaan yang tidak instan. Kedalaman berpikir ini juga membuat mereka lebih berhati-hati dalam bertindak. Mereka tidak mudah terseret emosi sesaat atau tekanan sosial. Setiap keputusan cenderung melalui pertimbangan panjang. Mungkin terlihat lambat, tapi seringkali lebih matang dan minim penyesalan. Namun kedalaman ini punya konsekuensi. Mereka bisa tampak berbeda, bahkan dianggap aneh oleh lingkungan yang terbiasa hidup di permukaan. Tapi, stoikisme mengajarkan bahwa penilaian orang lain berada di luar kendali kita. Yang berada dalam kendali kita adalah bagaimana kita berpikir dan bersikap. Jadi, jika kamu termasuk orang yang jarang keluar rumah dan sering tenggelam dalam pikiran sendiri, jangan buru-buru merasa salah. Bisa jadi, pikiranmu sedang bekerja lebih dalam daripada yang terlihat. Dan dalam dunia yang sering terburu-buru, kedalaman adalah kekuatan yang langka. Bagian 2. Bukan antisosial tapi selektif. Ada perbedaan besar antara antisosial dan selektif dalam bersosialisasi. Banyak dari mereka justru memahami satu hal penting.
Energi mental itu terbatas. Karena itu, mereka berhati-hati dalam memilih dengan siapa waktu dan perhatiannya akan dibagikan. Dalam perspektif Stoik, kita diajarkan untuk tidak menghamburkan diri pada hal-hal yang tidak memberi nilai, termasuk relasi sosial. Orang yang jarang keluar rumah seringkali telah belajar melalui pengalaman atau luka bahwa tidak semua pertemanan membawa ketenangan. Maka mereka memilih kualitas bukan kuantitas. Psikologi menyebut ini sebagai social selectivity. Seiring bertambahnya kedewasaan emosional, seseorang cenderung mempersempit lingkar sosialnya. Bukan karena kesepian, tapi karena sadar bahwa hubungan yang sehat membutuhkan rasa aman, kejujuran, dan saling menghargai. Mereka tidak mencari banyak teman, tapi koneksi yang bermakna. Kita sering melihat mereka menolak ajakan nongkrong atau acara sosial, lalu langsung memberi label tidak mau bergaul. Padahal, yang mereka tolak bukan manusianya, melainkan suasananya. Obrolan dangkal, drama, dan kompetisi ego seringkali terasa melelahkan bagi jiwa yang mendambakan ketenangan. Orang seperti ini biasanya lebih nyaman dalam percakapan mendalam. Mereka bisa berbicara lama tentang nilai hidup, pengalaman batin, atau pemikiran filosofis. Namun pembicaraan seperti itu tidak bisa terjadi di semua tempat dan tidak dengan semua orang. Maka mereka menunggu, bukan menghindar. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu disukai semua orang untuk hidup dengan baik. Yang lebih penting adalah hidup selaras dengan nilai diri. Orang yang selektif secara sosial seringkali telah berdamai dengan kenyataan ini. Mereka tidak mengejar penerimaan karena sudah menemukan penerimaan di dalam diri. Kesendirian bagi mereka bukan hukuman, tapi pilihan sadar. Di sanalah mereka mengisi ulang energi, memperbaiki diri, dan kembali menjadi versi yang lebih utuh. Mereka tahu kapan harus hadir dan kapan harus menarik diri tanpa rasa bersalah. Jadi jika kamu jarang keluar rumah dan memilih sedikit orang dalam hidupmu, itu bukan tanda kelemahan. Bisa jadi, itu tanda bahwa kamu sudah memahami satu hal penting. Tidak semua keramaian layak untuk dihadiri, dan tidak semua hubungan layak untuk dipertahankan. Bagian 3. Lebih peka terhadap emosi. Ketika dunia luar tidak terlalu bising, suara emosi menjadi lebih terdengar. Orang yang jarang keluar rumah seringkali lebih akrab dengan perasaan mereka sendiri. Mereka tahu kapan sedang lelah, kapan kecewa, dan kapan butuh berhenti. Kepekaan ini tidak datang tiba-tiba, melainkan hasil dari kebiasaan mengamati diri. Dalam Stoikisme, mengenali emosi bukan untuk dituruti tetapi untuk dipahami. Semakin sering seseorang berdiam dan merenung, semakin tajam kemampuannya membaca gerak batin. Mereka tidak mudah tertipu oleh emosi sesaat karena terbiasa melihatnya sebagai sinyal, bukan kebenaran mutlak. Psikologi menjelaskan bahwa orang yang sering menyendiri memiliki tingkat emotional awareness yang lebih tinggi. Mereka mampu memberi nama pada perasaan yang rumit, bukan sekadar sedih atau marah. Kepekaan ini membuat mereka lebih terkendali karena apa yang dikenali lebih mudah diatur. Keunikan lainnya, mereka juga lebih peka terhadap emosi orang lain. Karena terbiasa mengamati tanpa banyak bicara, mereka menangkap nada suara, bahasa tubuh, dan perubahan sikap yang sering terlewatkan oleh orang lain. Mereka bisa merasakan ketegangan di ruangan, bahkan sebelum ada kata yang terucap. Namun kepekaan ini sering disalahpahami sebagai terlalu sensitif. Padahal, sensitif tidak selalu berarti rapuh. Dalam banyak kasus, justru orang-orang inilah yang paling memahami batas. Mereka tahu kapan harus mundur, kapan harus diam, dan kapan harus berbicara dengan hati-hati. Stoikisme mengajarkan pengendalian diri, bukan penekanan emosi. Orang yang peka secara emosional cenderung lebih bijak dalam merespons konflik. Mereka tidak mudah terpancing karena sadar bahwa ledakan emosi sering membawa penyesalan yang tidak perlu. Di balik ketenangan mereka, ada proses panjang memahami diri sendiri. Kepekaan ini adalah hasil latihan batin, bukan kebetulan. Mereka mungkin jarang terlihat, tapi ketika hadir, kehadirannya terasa karena penuh empati dan kesadaran. Jadi jika kamu merasa lebih sensitif setelah banyak menghabiskan waktu di rumah, jangan buru-buru menganggapnya sebagai kelemahan. Bisa jadi, itu tanda bahwa kesadaran emosimu sedang bertumbuh dan itu adalah fondasi penting untuk hidup yang lebih bijaksana.
Bagian 4, tenang di luar, ramai di dalam. Sekilas mereka tampak tenang, bahkan dingin. Duduk diam, jarang bicara dan tidak banyak bereaksi. Namun di balik ketenangan itu, ada dunia batin yang terus bergerak. Pikiran, ide, dan percakapan internal mereka seringkali jauh lebih ramai daripada yang terlihat di permukaan. Dalam stoikisme, ketenangan luar adalah hasil dari pengendalian batin. Bukan karena tidak punya emosi, melainkan karena tidak membiarkan emosi menguasai diri. Orang yang jarang keluar rumah sering melatih hal ini tanpa sadar. Mereka terbiasa memproses segalanya di dalam sebelum menunjukkannya keluar. Psikologi menyebut fenomena ini sebagai rich inner world. Individu dengan dunia batin yang kaya cenderung memiliki imajinasi kuat, pemikiran kompleks, dan refleksi mendalam. Mereka bisa tampak pasif, padahal pikirannya sedang bekerja keras menyusun makna dari pengalaman hidup. Karena terlalu sibuk di dalam, ekspresi luar mereka menjadi minimal. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena tidak semua hal perlu diumumkan. Mereka memahami bahwa ketenangan adalah bentuk kekuatan, bukan kekosongan. Diam bagi mereka adalah ruang berpikir, bukan tanda menyerah. Seringkali orang seperti ini dianggap tidak antusias atau kurang bersemangat. Padahal, antusiasme mereka tidak selalu berbentuk sorak atau gestur besar. Ia hadir sebagai ketekunan, konsistensi, dan fokus yang dalam pada hal-hal yang dianggap penting. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa jiwa yang tenang tidak mudah diguncang oleh keadaan luar. Orang yang tenang di luar dan ramai di dalam biasanya telah berdamai dengan banyak hal. Mereka tidak lagi sibuk membuktikan diri karena sedang membangun sesuatu di dalam dirinya. Namun dunia yang gemar kebisingan sering gagal memahami ketenangan. Mereka yang tidak banyak bicara dianggap tidak punya peran. Padahal justru dari ketenangan, itulah lahir ide-ide matang dan keputusan bijak yang jarang salah arah. Jadi jika kamu sering merasa dunia di dalam kepalamu jauh lebih hidup daripada dunia di luar sana, itu bukan hal aneh. Itu tanda bahwa kamu sedang membangun kedalaman. Dan dalam hidup, kedalaman seringkali lebih menentukan daripada sekadar terlihat ramai. Bagian 5. Lebih kebal tekanan sosial. Tidak mudah untuk tetap tenang ketika dunia terus menuntut kita menjadi seperti yang lain. Namun orang yang jarang keluar rumah seringkali memiliki jarak alami dari tekanan sosial itu. Karena tidak terlalu larut dalam arus perbandingan, mereka lebih mampu menjaga pendirian dan arah hidupnya sendiri. Stoikisme mengajarkan satu prinsip penting. Kita tidak perlu mengikuti opini mayoritas untuk hidup dengan benar. Orang yang jarang berada di keramaian memiliki kesempatan lebih besar untuk membangun nilai tanpa banyak distraksi. Mereka tidak setiap hari disuguhi standar sosial tentang apa yang seharusnya dilakukan. Psikologi menjelaskan bahwa paparan sosial yang berlebihan dapat meningkatkan kecemasan dan rasa tidak cukup. Sebaliknya, mereka yang lebih jarang keluar rumah cenderung memiliki ruang untuk menerima diri apa adanya. Mereka tidak terus-menerus membandingkan hidupnya dengan pencapaian orang lain. Tekanan untuk selalu update, selalu hadir, dan selalu terlihat sukses seringkali melelahkan. Orang-orang ini memilih mundur selangkah, bukan karena kalah, tetapi karena sadar bahwa ketenangan batin lebih bernilai daripada pengakuan sesaat. Ketika seseorang tidak terlalu terikat pada penilaian sosial, ia lebih berani hidup jujur pada dirinya sendiri. Keputusan diambil berdasarkan kebutuhan dan nilai, bukan sekadar tren. Inilah mengapa mereka terlihat lebih stabil, meski jalannya berbeda dari kebanyakan orang. Dalam stoikisme, kebebasan sejati adalah kebebasan dari pengaruh hal-hal di luar kendali kita, termasuk opini orang lain. Orang yang kebal tekanan sosial biasanya telah memahami ini. Mereka tahu bahwa tidak semua kritik perlu dijawab, dan tidak semua standar perlu diikuti. Meski begitu, sikap ini sering disalahartikan sebagai acuh atau tidak peduli. Padahal mereka peduli, hanya saja pada hal yang lebih penting. Mereka menjaga energi mentalnya agar tidak habis oleh ekspektasi yang tidak relevan. Jadi jika kamu merasa tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan sosial dan lebih nyaman menjalani hidup dengan ritmemu sendiri, itu bukan tanda tertinggal. Bisa jadi kamu justru sedang berjalan dengan kesadaran yang lebih utuh dan merdeka. Bagian 6, mandiri secara mental.
Ada kekuatan yang lahir ketika seseorang terbiasa menghadapi pikirannya sendiri. Orang yang jarang keluar rumah seringkali mengembangkan kemandirian mental karena tidak selalu bergantung pada distraksi atau validasi dari luar. Mereka belajar menenangkan diri, mengambil keputusan, dan berdamai dengan masalah tanpa harus selalu mencari pelarian. Dalam stoikisme, kemandirian batin adalah pilar utama kebijaksanaan. Kita diajarkan untuk tidak menggantungkan ketenangan pada orang lain atau situasi eksternal. Orang-orang ini, secara alami atau tidak, melatih prinsip tersebut. Mereka terbiasa mengandalkan penilaian diri sendiri sebelum meminta persetujuan dunia. Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai self-regulation. Individu yang mandiri secara mental mampu mengelola stres, kecemasan, dan konflik batin dengan lebih stabil. Karena sering menyendiri, mereka punya waktu untuk mengenali pola pikirnya sendiri dan memperbaikinya secara perlahan. Mereka tidak panik saat sendirian, karena kesendirian bukan ancaman bagi mereka. Justru di sanalah mereka memulihkan diri. Ketika masalah datang, mereka tidak langsung mencari pelarian dalam keramaian, melainkan duduk, berpikir, dan menyusun langkah dengan kepala dingin. Kemandirian ini membuat mereka terlihat kuat secara diam-diam. Mereka mungkin tidak banyak mengeluh atau meminta simpati, bukan karena tidak butuh, tetapi karena sudah terbiasa berdiri di atas kaki sendiri secara emosional dan mental. Dalam ajaran Stoik, seseorang dianggap kuat bukan karena tidak pernah goyah, tetapi karena mampu kembali tenang setelah goyah. Orang yang mandiri secara mental memahami hal ini. Mereka menerima jatuh sebagai bagian dari hidup, bukan sebagai akhir segalanya. Namun kemandirian ini juga membuat mereka sering disalahpahami. Banyak yang mengira mereka tidak membutuhkan siapapun, padahal mereka tetap manusia. Mereka hanya tidak menjadikan ketergantungan sebagai pusat hidupnya. Jadi jika kamu merasa lebih nyaman mengandalkan dirimu sendiri dalam menghadapi hidup, jangan merasa bersalah. Kemandirian mental adalah bekal penting di dunia yang tidak selalu ramah, dan tidak semua orang mampu memilikinya. Bagian 7. Sering disalahpahami padahal mereka lebih produktif. Banyak orang menilai produktivitas dari seberapa sibuk seseorang terlihat. Padahal, kesibukan dan produktivitas tidak selalu sejalan. Orang yang jarang keluar rumah seringkali dianggap malas atau tidak ambisius hanya karena aktivitasnya tidak terlihat oleh mata orang lain. Dalam stoikisme, yang dinilai bukan keramaian tindakan, melainkan kualitas hasil dan niat. Orang-orang ini bekerja dalam diam, fokus mereka jarang terpecah oleh distraksi sosial, sehingga energi mental bisa diarahkan sepenuhnya pada hal-hal yang benar-benar penting. Psikologi menunjukkan bahwa lingkungan minim gangguan meningkatkan konsentrasi dan deep work. Mereka yang banyak menghabiskan waktu di rumah cenderung mampu bertahan lebih lama dalam satu tugas, menyelesaikannya dengan lebih rapi dan mendalam, bukan sekadar cepat. Karena tidak banyak bicara tentang apa yang sedang dikerjakan, hasil kerja mereka sering datang tanpa pengumuman. Inilah yang membuat orang lain terkejut. Mereka tidak sibuk membangun citra, tetapi membangun kemampuan. Dan seringkali hasilnya lebih tahan lama. Sayangnya masyarakat lebih mudah menghargai yang terlihat daripada yang tersembunyi. Orang yang jarang muncul dianggap tidak berkontribusi. Padahal banyak karya besar lahir dari kesunyian. Tulisan, ide, rencana, dan keputusan penting yang mengubah arah hidup. Stoikisme mengajarkan untuk tidak terikat pada pujian atau celaan. Orang-orang produktif dalam diam biasanya telah memahami ini. Mereka tidak menunggu pengakuan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Kepuasan mereka datang dari proses dan makna, bukan tepuk tangan. Kesalahpahaman ini kadang menyakitkan, tapi tidak menghentikan mereka. Mereka tahu bahwa penilaian orang lain berada di luar kendali. Yang bisa mereka kendalikan adalah konsistensi, disiplin, dan integritas dalam bekerja. Jadi jika kamu sering disalahpahami hanya karena jarang terlihat, ingat satu hal. Produktivitas sejati tidak selalu berisik. Kadang ia tumbuh paling subur di tempat yang sunyi, jauh dari sorotan, namun penuh ketekunan. Akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa jarang keluar rumah bukanlah tanda kegagalan hidup,
melainkan sebuah pola hidup yang seringkali lahir dari kesadaran, pengalaman, dan kebutuhan batin. Di balik kesunyian, ada proses berpikir yang dalam, kepekaan emosi, dan latihan mental yang tidak semua orang sanggup menjalaninya. Melalui kacamata stoikisme dan psikologi, kita belajar bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa sering ia terlihat di luar, tetapi oleh seberapa matang ia mengelola pikirannya. Orang-orang yang jarang keluar rumah seringkali lebih selektif, lebih tenang, lebih mandiri, dan lebih kebal terhadap tekanan sosial yang melelahkan jiwa. Tentu saja keseimbangan tetap penting. Menyendiri bukan berarti menutup diri dari dunia selamanya. Namun memahami diri, menjaga batas, dan memilih ketenangan bukanlah hal yang salah. Justru dari sanalah banyak orang menemukan arah hidup yang lebih jujur dan bermakna. Jika video ini memberi sudut pandang baru untukmu, jangan lupa klik like, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menemani langkahmu, menguatkan batinmu, dan membuatmu lebih berdamai dengan dirimu sendiri.